Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan oleh karena kita kembali lagi boleh berada dalam program Teduh Cornelius Media. Dan pekabaran firman Tuhan kita pada saat ini saya beri judul Jangan Takut. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur melalui program Teduh Cornelius Media, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan. Dan biarlah pekabaran firman Tuhan yang hendak kami dengar saat ini akan menuntun kami untuk menjadi umat Tuhan yang tidak gentar, yang tidak takut menghadapi tantangan hidup. Tetapi kami sadari bahwa Tuhan ada di sana dan tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ada sebuah kapal yang terkenal di Indonesia yang bernama KM Hati Buana Setia. Pemilik kapal ini bernama Munawir. Mengapa kapal ini terkenal? Mengapa nama pemilik kapal ini kemudian menjadi sangat terkenal? Kapal ini bukan kapal pesiar yang indah, yang mewah. Kapal ini juga bukan kapal yang kita kenal seperti KM Dobon Solo, KM Ciremai, KM Umsini yang ada di Indonesia. Pemiliknya juga bukan orang terkenal. Dia bukan pengusaha kaya atau konglomerat atau yang lain-lain yang membuat dia terkenal. Kapal ini dibangun tahun 2005 dan selesai pembangunannya tahun 2008. Kapal ini adalah kapal pengangkut beras dan juga 9 bahan pokok lainnya dari Jakarta ke Sumatera, ke Surabaya, ke Jawa, ke Kalimantan dan juga ke Sulawesi. Kapal ini hanya dapat menampung muatan sebanyak 1.500 ton. Dan nama kapal ini adalah KM Hati Buana Setia. Pemiliknya tidak pernah bayangkan bahwa suatu ketika nanti sebagaimana nama dari kapal ini akan membawa berkat baginya dan juga bagi keluarganya. Mengapa kapal ini serta pemiliknya Munawir kemudian menjadi terkenal di Indonesia bahkan di seluruh dunia? Pada tanggal 23 Juli tahun 2014, sementara anak buah kapal menyelesaikan kegiatan bongkar muat, kapal dalam keadaan bermuatan dan siap berangkat. Sehari sebelumnya, Kepala Syah Bandar memerintahkan bahwa Munawir harus segera mempersiapkan kapalnya karena akan digunakan oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyampaikan pidato kemenangannya. Dan saudara perlu ketahui, pasangan presiden dan wakil presiden siapa pada waktu itu? Tidak lain adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi kapal itu menjadi sangat terkenal karena Presiden Jokowi berpidato untuk pertama kalinya saat terpilih jadi presiden. Munawir sebagai seorang Bugis sangat bersyukur. Bahkan ia berkata, walaupun tidak dibayar, dia sangat bangga karena kapalnya dinaiki oleh orang nomor 1 di Indonesia. Dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33 menceritakan sebuah kapal yang tidak terkenal pada waktu itu, dan judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Kisah ini juga dapat kita baca dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52 dan juga kitab Injil paralel lainnya yaitu Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Awal dari kisah ini yaitu ayat 22 dan ayat 23. Saya bacakan untuk kita pada saat ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam,
ia sendirian di situ. Yesus memberikan dua perintah di ayat 22 dan ayat 23. Yang pertama adalah Yesus menyuruh murid-murid mendahuluinya ke seberang. Yesus katakan, lebih dulu kalian. Lalu perintah kedua adalah Yesus menyuruh orang banyak pulang. Itu berarti setelah murid-murid berangkat dan orang-orang pulang, maka betul-betul di ayat 23 katakan Yesus sendirian di tempat itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus memilih untuk menyendiri? Pelayanan hari itu sukses karena orang begitu banyak datang untuk mendengar khotbah Yesus. Dan kalau saya sebagai pendeta berkhotbah, lalu kemudian pendengar saya banyak mendengar, saya merasa puas. Saya merasa senang oleh karena banyak yang mendengarkan khotbah. Alkitab mencatat yang hadir ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kurang lebih ada sekitar 15.000 hingga 20.000 orang yang menyaksikan khotbah Yesus. Yang lebih penting lagi yang terjadi hari itu bahwa Yesus mengadakan mujizat, memberi mereka makan dan semua orang diberi makan. Semua orang yang hadir, Yesus beri makan. Jadi hari itu sangat menyenangkan, tetapi juga sangat melelahkan. Jadi Yesus memilih untuk menyendiri. Ada dua alasan. Yang pertama secara fisik dia ingin beristirahat, tetapi yang kedua yang jangan pernah kita lupa, Yesus berhenti sejenak untuk bersyukur. Untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan karena telah memimpin, bagaimana dia telah melayani banyak orang pada waktu itu. Bersyukur atas semua yang Tuhan sudah buat, tentu ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk kita. Dan kalau kita merenungkan bahwa yang paling penting adalah apabila kita sukses, jangan pernah kita melupakan Tuhan. Sementara di tengah danau, murid-murid masih dalam perjalanan. Malam itu menjadi malam yang sangat menegangkan bagi murid-murid Yesus. Tidak seperti biasanya, yang tadinya mereka berlayar di tengah danau pada malam hari yang indah, penuh dengan bintang, laut tenang, dan semuanya dapat dinikmati dengan baik. Kalau mereka sudah seperti zaman kita, mereka paling foto-foto di atas perahu untuk menikmati pada malam yang indah di atas perahu. Tapi malam itu tiba-tiba danau bergelora. Bahkan bagi murid-murid yang tadinya bekerja sebagai nelayan, justru mereka lah yang paling khawatir ketika terjadi angin pada saat itu. Apalagi yang sering ditakuti oleh penduduk saat itu adalah jika terjadi angin yang kencang. Dan angin yang kencang ini Alkitab menyebutkan sebagai angin sakal. Di ayatnya yang ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira apa yang dapat kita bayangkan tentang keadaan murid-murid Yesus? Mereka sudah kelelahan bekerja sepanjang hari. Lalu kemudian mereka harus menghadapi badai. Mungkin di pikiran mereka sama ketika kalau kita saat itu, Tuhan, kami telah melayani Engkau, tapi kenapa harus kami hadapi permasalahan seperti ini? Tentu ini adalah tantangan yang luar biasa bagi murid-murid. Angin kencang menyebabkan mereka merasa takut. Padahal baru saja mereka bersama dengan Yesus. Mereka bekerja dengan Yesus. Tetapi ketika gelombang besar datang, badai datang, mereka juga merasa takut. Bagaimana dengan kita? Seringkali dalam kehidupan kita bekerja untuk Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Kita rajin untuk pergi ke gereja. Tetapi kadang-kadang rasa takut itu masih menghimpit kehidupan kita. Dalam ketakutan itu, Yesus datang dan ayat 25, ayat 26 berkata, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ada waktu di mana ketika beban hidup itu menindih kita, menekan kita. Mungkin malam kita tidur tidak pulas karena kita sering terjaga di waktu malam. Ada pekerjaan barangkali,
ada tanggung jawab barangkali, ada rencana-rencana yang menghantui pikiran kita ketika kita tidur pada malam itu. Sama seperti kalimat atau kata yang diucapkan oleh murid-murid. Mereka berteriak takut karena itu hantu, ia hantu, mereka melihat hantu. Demikian pula kehidupan kita. Ketika kita merasa di malam hari kita tidur tidak tenang, seperti ada yang menghantui kehidupan kita. Dan sebenarnya itu adalah perasaan rasa takut kita untuk menghadapi perjalanan hidup kita. Di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hidup kita bagaikan kapal yang berada di tengah laut, diombang-ambingkan oleh gelombang dunia. Tetapi seperti kata Yesus kepada murid-muridnya, demikian juga kata Yesus kepada kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya mungkin menambah sedikit di bagian ayatnya yang ke-25, kira-kira jam 3 malam. Sebenarnya jam 3 malam ini maksudnya adalah jam 3 subuh. Jam 3 subuh ketika murid-murid di dalam keadaan yang sangat ketakutan. Di sana Yesus hadir. Ada banyak kali ketika di subuh-subuh seperti ini kita terjaga dari tidur kita karena ada hal yang kita pikirkan, ada beban yang kita pikul. Di jam-jam seperti itu, sebagaimana Yesus hadir kepada murid-murid pada jam-jam yang menegangkan itu. Saya percaya dan saya yakin saudara juga percaya bahwa di jam-jam seperti itu Yesus hadir. Dan kalau kita mengambil kesempatan ketika kita terjaga di tengah malam seperti itu, maka datanglah ke taman tempat berdoa, ke ruangan khusus di rumah kita, lalu datang untuk berdoa. Kenapa? Karena di jam-jam seperti itu ketika beban menekan hidup kita, ingat bahwa kita tidak sendiri. Yesus ada di sana. Bagi kita sering kita khawatir dalam hidup. Dan Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit tidak menabur, namun diberi makan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan kita? Seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 412 menulis demikian. Mereka yang gagal menyadari perlunya ketergantungan mereka yang tetap kepada Allah akan dikalahkan oleh pencobaan. Sekarang kita dapat menduga bahwa kaki kita berdiri teguh dan bahwa kita tidak akan pernah bergerak dari sana. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tiada sesuatu yang dapat menggoncang imanku kepada Allah dan firman-Nya. Kesimpulan pekabaran firman Tuhan pada saat ini, yang pertama, bahwa kita tidak dapat pungkiri hidup kita dibebani dengan begitu banyak tekanan di dalam hidup. Kita tidak bisa memilih untuk senang-senang di dunia ini karena kita selalu ada di dalam beban hidup. Tetapi pekabaran yang indah kita saat ini bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan kita. Pertanyaannya adalah mengapa kita perlu takut? Kalau kita takut, itu berarti kita berjalan di dalam pikiran kita, di dalam kemampuan diri kita sendiri. Tapi kalau kita berjalan dengan Tuhan, seperti murid-murid ketika Tuhan datang menenangkan mereka, mereka tidak menjadi takut. Kenapa? Karena Yesus beserta dengan mereka. Marilah kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita, agar jangan kita takut. Inilah menjadi doa dan harapan saya. Amin. Mari kita akhiri pekabaran hari ini dengan doa kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih pekabaran yang indah pada saat ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami banyak mengalami tantangan di dalam hidup. Kami tidak dapat lari dari segala permasalahan hidup. Kecuali kami sadari bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami mau berjalan dengan Tuhan hari lepas hari. Dan kami yakin percaya dengan contoh pelajaran yang kami dengarkan pada saat ini, membuat iman kami bertumbuh, membuat iman kami kuat, kami mampu menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami.
Inilah menjadi doa kami. Berkati semua kami yang dengarkan firman Tuhan melalui program Teduh Cornelius Media, agar hidup kami diberkati dan kami boleh tetap setia sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin.